Kita akan membahas malam hari ini mengenai generator searus searah atau generator DC. Pertama kita mengenal dulu kalau secara fisik daripada generator arus searah. Eh, Coba kita perhatikan di sini gambarnya. Saya zoomkan sedikit ya, biar lebih jelas. Nah, di sini seperti biasa, sebuah generator itu ada bagian eh, jangkar. Jangkar itu yang terdiri dari belitan yang yang berputar. Nah, pada mesin DC ini ada belitan medan dan ada belitan jangkar. Nah, belitan jangkar itu yang di tengah-tengah ini. Ini belitan jangkar namanya. Kemudian ada belitan medan. Belitan medan itu adalah yang menghasilkan medan listrik, sorry, yang menghasilkan medan magnet daripada generator tersebut. Jadi kita ketahui bahwa untuk terjadi arus listrik itu maka ada em, penghantar penghantar yang bergerak di dalam medan magnet. Nah, sehingga reaksi daripada penghantar dengan medan magnet yang ada di sekitarnya itu akan menghasilkan eh, tegangan pada ujung-ujung daripada penghantar tersebut yang dalam hal ini adalah jangkar. Nah, jadi penghantar yang dimaksudkan yang terinduksi oleh medan magnet pada kumparan medan itu adalah penghantar pada jangkar ini. Kemudian medan magnet itu dihasilkan daripada satu kumparan yang lain yang dialiri oleh arus arus DC. Hmm. Jadi inilah komponen-komponen daripada sebuah generator DC itu. Ada jangkar, kemudian ada stator. Stator itu adalah bagian yang tidak bergerak atau yang statis. Jadi ingat saja untuk membedakan antara stator dan rotor. Kalau rotor itu bagian yang berotasi atau yang berputar. Kemudian di sini ada eh, kemudian di sini ada ujung pelindung komutator. Ini adalah sikat komutator. Jadi komutator ini adalah kata lain daripada komutasi yang fungsinya adalah ketika muncul tegangan pada kedua ujung penghantar, maka tegangan tersebut akan disadap atau ditarik oleh komutator ini. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sikat. Sikat. Jadi dia akan komutator ini melalui sebuah sikat akan dialirkan arus listrik secara terus-menerus ke bebannya, yaitu melalui terminal ini. Jadi ada terminalnya. Kalau terminal generator DC ini dia cuma dua, yaitu positif dan negatif saja. Kemudian di sini ada namanya sepatu kutub. Sepatu ini artinya tempat mengikatkan belitan kutub. Tempat mengikatkan belitan kutub. Jadi belitan kutub itu kan berbentuk hampir mirip segi empat, dibelitkan dalam satu kumparan. Kumparan itu adalah sepatu kutubnya. Kemudian di sini ada ujung pelindung penggerak. Jadi supaya maksudnya bagian yang bergerak ini dia tidak bersentuhan dengan benda luar. Kemudian ada pemegang sikatnya ya. Jadi kan sikat eh, Sikat. untuk
mengalirkan listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut ke beban yang digunakan pada terminal tadi. Jadi posisi sikat ini akan selalu tetap. Jadi kalau yang positif dia akan mengalirkan bagian yang positif saja, kemudian yang negatif akan menghasilkan yang negatif saja. Nah, ini dari gambar pada sebuah generator DC. Nanti yang membedakannya antara generator DC dengan generator AC ini adalah pada ya ini tadi, pada sikat ini tadi. Bagian yang bergerak pada bagian yang bergerak pada generator ya diingat ya, itu disebut dengan rotor. Kemudian bagian yang tidak bergerak itu disebut dengan stator. Jadi stator mempunyai lilitan dan rotor juga mempunyai lilitan. Nah, lilitan pada stator tadi untuk menghasilkan medan magnetnya. Kemudian yang pada rotornya itu adalah untuk menghasilkan mengalirkan arus listrik yang dihasilkan daripada interaksi antara medan magnet pada kumparan tadi. Ini juga sebagai gambar untuk memperjelas lagi ya. Memperjelas lagi gambar ini. Sini ada lilitan stator yang di bagian luarnya, kemudian yang di dalamnya adalah lilitan rotornya yang bergerak. Jadi lilitan rotor ini eh, bergerak pada sumbunya ini, bergerak pada sumbunya. Sekarang kita masuk ke prinsip pembangkitan tegangan pada generator. Jadi generator ini kan kerjanya adalah menghasilkan tegangan listrik dari putaran yang dihasilkan. Bagaimana putaran bisa menghasilkan tegangan listrik? Maka kita lihat dalam prinsipnya ini. Kita umpamakan tadi sepotong penghantar yang dialiri oleh arus yang bergerak dengan kecepatan V. Jadi maksudnya kecepatan V ini bukan kecepatan arusnya, tapi adalah kecepatan penghantar yang digerakkan dalam medan magnet N dan S atau utara dan selatan ini. Jadi penghantar ini digerakkan dalam pengaruh medan magnetnya, medan magnetnya ya. Maka pada penghantar ini akan timbul tegangan induksi yang besarnya itu sebesar sebesar V. Tegangan induksi sebesar V. Kemudian untuk menentukan besarnya tegangan induksi yang ditimbulkan oleh arah gerakan penghantar tersebut digunakan hukum atau kaedah Fleming, tangan kanan Fleming. Nah ini jadi karena kita mau menentukan kemana arah arusnya. Yang nanti ini akan digunakan mana positif dan mana negatifnya. Kemudian medan magnet mempunyai arah dari kutub utara ke kutub selatan, dari N ke S, artinya dari arah atas ke bawah. Kemudian arus di dalam penghantar searah dengan empat jari. Jadi kalau kita umpamakan dengan empat jari Fleming ini tadi, kaidah tangan kanan Fleming tadi, arus itu ke arah jari dari arah tangan ke arah ujung jari. Ya, kalau medan magnetnya itu dari atas ke bawah atau dari utara ke selatan itu dari atas ke bawah, maka arusnya itu arahnya dari pangkal tangan ke arah ujung jari, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, jadi nggak terbalik dia. Kalau nanti medan magnetnya ini dibalik, dia arahnya akan terbalik dari arah ujung jari ke arah tangan. Jadi itu harus diingat. Untuk menghafalnya itu maka menggunakan kaidah tangan kanan Fleming ini.
Kemudian arah gerakan pemutaran daripada putaran ini searah dengan ibu jari. Jadi ketika gerakan untuk menghasilkan tegangan tadi, itu penghantarin tadi digerakkan. Jadi digerakkannya itu bukan seperti kipas ya, jadi digerakkan bersama-sama ujung dan pangkalnya itu digerakkan dari kalau dalam gambar ini dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau mengikuti eh, arah jempol. Nah, maka tangan apa tuh penghantarnya digerakkan, maka arusnya akan mengalir seperti ini, seperti dari pangkal tangan ke ujung jari. Jadi begitulah prinsipnya secara sederhana bahwa eh, akan dihasilkan tegangan listrik pada ujung daripada penghantar tersebut. Nah, kemudian nanti ujung penghantar ini akan ini dihubungkan dengan bagian luar atau dengan bebannya, sehingga terjadilah arus yang akan disuplai ke beban tersebut. Sampai di sini mengerti ya. Jadi prinsip dasar daripada generator listrik. Ini masih generator listrik yang pada prinsipnya nanti ketika dikatakan arus searah itu karena adanya komutator tadi. Komutator tadi. Ya kita lihat ke gambar berikutnya. Jadi tegangan yang dihasilkan itu tergantung daripada B atau kecepatan fluknya, kemudian L, L kecil itu menunjukkan panjang kawat penghantar dalam meter. Panjang kawat itu antara ini tadi ya, kawat yang kita letakkan ini tadi, panjangnya adalah L kecil. Kemudian Z itu jumlah penghantar. Jadi Z jumlah penghantar, kemudian kecepatan gerak kawat atau dalam satuan meter per detik itu V. Jadi B kali L kali V kali Z. Jadi ini empat parameter inilah yang mempengaruhi tegangan yang dihasilkan oleh generator kita ini. Nah, jadi perlu diingat empat parameter ini. Nah, kenapa harus diingat? Supaya kita mengerti ketika ada sebuah generator, maka empat inilah yang akan mempengaruhi tegangan dihasilkannya. Kalau B-nya diturunkan, maka tegangannya juga akan turun. Atau medan magnetnya itu diturunkan. Kalau dia dinaikkan, maka medan tegangannya juga akan naik. Begitu juga L, panjang kawatnya. Kalau panjang kawatnya ini eh, lebih pendek, maka dia tegangan juga akan lebih kecil. Kalau panjang kawatnya itu lebih panjang, maka akan lebih besar. Begitu juga berikutnya adalah V atau kecepatan gerak. Kecepatan memutar atau menggerakkan daripada kawatnya. Nanti dalam prakteknya, kecepatan gerak ini adalah kecepatan gerak eh, putaran daripada generator itu. Semakin cepat dia diputar, maka dia akan semakin besarlah tegangan yang dihasilkan oleh generator kita itu. Yang terakhir adalah Z atau jumlah penghantarnya. Semakin banyak jumlah penghantar yang kita belitkan atau kita letakkan di sini, kemudian kita pasang secara paralel ya, maka akan menghasilkan arus yang lebih besar. Sorry, tegangan yang lebih besar. Kalau dipasang secara seri, maka tegangannya akan bertambah-tambah. Namun ketika dipasang secara paralel, maka dia akan tegangannya tetap, tetapi arusnya yang akan lebih besar. Nah, begitu ya.
Ini prinsip generator medan magnet dan gerakan sepotong penghantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Kemudian apabila di dalam magnet terdapat satu batang konduktor yang digerakkan, maka konduktor tersebut akan terbangkit gaya gerak listrik. Hmm. Gaya gerak listrik inilah yang akan menghasilkan tegangan listrik pada pada penghantar itu, yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan listrik pada hmm, komponen-komponen peralatan yang kita inginkan. Ya, jadi bisa dipahami ya ini mengenai eh, bagaimana menghasilkan gaya gerak listrik pada satu penghantar. Kemudian juga pada generator DC tadi akan terbangkit apa tuh tegangan DC. Nah, tegangan DC pada kedua ujung penghantarnya. Kenapa tegangan DC? Karena dia diambil oleh sikat yang secara terus-menerus akan menghasilkan tegangan yang searah atau positif dan negatif. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan supaya prinsip dasar ini bisa dipahami secara maksimal atau dimengerti tanpa ada keraguan lagi. Oke, baiklah, coba eh, Christian PS, saya panggil di sini. Ya Pak, Nah, coba saudara jelaskan, adik jelaskan bagaimana prinsip daripada terjadinya tegangan listrik pada penghantar pada sebuah generator arus searah. Coba dijelaskan dengan kata-kata. Ya, Christian, apakah mendengar suara saya, Christian? Mana nih Christian? Halo. Kok menghilang nih? Sekarang Bona Valtimar Paung. Bona, ya Pak. coba jelaskan pertanyaan saya kepada Christian tadi. Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak pertanyaannya Pak. Kenapa bisa diulang? Tadi kan udah saya tanyakan. Tadi kurang jelas Pak. Kurang jelas, apa yang kurang jelas itu? Suara Bapak putus-putus tadi. Kurang jelas di Alah, alasan tempat itu. saya. Jadi coba jelaskan bagaimana prinsip
terjadinya tegangan listrik dihasilkan oleh sebuah generator DC, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Ya, jelaskan Bonavalti. Ya, hmm. Ketika sebuah konduktor dipindahkan dalam medan magnet yang Dipin- berisi Belakang. Kenapa? Oh iya, udah nggak ada lagi konektor atas bawahnya. Ini Bang, caranya ada supaya dipakai orang satu badan. sebuah penghantar yang dialiri arus yang bergerak dengan kecepatan di nggak usah. dalam pengaruh medan magnet akan menimbulkan tegangan induksi sebesar Simpan aja. I. Untuk menentukan besaran tegangan induksi yang ditimbulkan oleh arah gerakan penghantar tersebut digunakan kaidah Fleming tangan kanan. Medan magnet mempunyai arah dari kutub utara ke kutub selatan. Arus ini di dalam penghantar searah dengan 4 jari, sedangkan arah gerakan searah dengan ibu jari. Oke, ngertinya itu. Seperti memutar, lumayan mengerti sedikit lah Pak, tapi Oh, kurang tahu maksudnya memutar arah arus jari itu Pak. oke. Jadi ini harus paham ya, karena kita orang elektro ini yang menjadi dasar daripada kita belajar elektro itu dari situ. Jadi ketika eh, kita bisa membangkitkan tegangan, kalau dalam hal ini tegangan DC, melalui sebuah penghantar yang kita gerakkan dalam medan magnet. Jadi inti daripada pelajaran kita elektro itu awalnya dari situ. Makanya kita harus paham betul, jangan sampai nggak paham ataupun nggak bisa menjelaskan itu. Putri Novitasari, Iya, Pak. nah, coba dijelaskan ulang gimana prosesnya generator arus searah ini. Menurut Putri, maaf ya Pak kalau salah. Pertama tuh rotor tuh diberi tegangan DC. Hah? Sudah diberi tegangan DC Sebentar, tuh sebentar, sebentar. bakalan timbul Sebentar, apa yang Pak? yang mana Kenapa? diberi tegangan DC dulu? Dijelaskan. Rotornya Pak. Bener nggak Pak? Prinsip dasarnya coba. Prinsip dasarnya itu ada apa dan apa yang menyebabkan dibangkitkannya atau dihasilkannya tegangan listrik itu. Apabila Adanya terjadi penghantar bukan Pak? adanya penghantar. Oke, penghantar. Sudah jelas ada penghantar. Kemudian ada apa lagi? Kalau itu kurang tahu Pak. Gimana kok kurang tahu? Tadi kan sudah saya jelaskan di apa di yang gambar tadi. Jadi kan dari gambar tadi Anda bisa memahami paling tidak apa aja yang dipergunakan, peralatan apa aja yang digunakan untuk menghasilkan tegangan listrik itu. Harus ini harus ngerti, harus tahu. Adanya arus dan tegangan, bener nggak Pak? Ini Putri Novitasari ini seperti ngajak diskusi ini, ngajak diskusi. Jadi yang dipastikan, jadi dari penjelasan itu apa yang ada itu dulu. Adanya arus sama tegangan Pak. Nah, jadi ini perbedaannya Putri untuk generator. Jadi generator ini menghasilkan tegangan. Jadi yang ada pertama tentunya bukan arus dan tegangan. Itu yang kita cari kan. Yang mau kita dapatkan, kita hasilkan itu adalah tegangan. Nah, tegangan nanti kalau dihubungkan dengan beban, misalnya dengan TV
atau dengan apa peralatan-peralatan elektronik yang memerlukan arus DC, maka dia akan Kata abang mending kalau beli alat memutar beli arus akan pinjol apa beli dana jual kalau alat Gilga jual alat apa? Kalau ada dana Gilga untuk Gilga atau Gilla. Nah, itu tadi. Jadi Putri, ada yang kita mau hasilkan itu adalah tegangan listriknya. Jadi untuk dapat tegangan listrik itu, yang kita butuhkan adalah memutar atau menggerakkan penghantar di dalam medan magnet. Hmm. Menggerakkan penghantar dalam medan magnet. Medan magnetnya di mana dihasilkan? Dari kumparan stator. Stator itu yang nggak bergerak, statis. Yang nggak bergerak. Kumparan stator akan menghasilkan eh, tegangan. Tegangannya DC. Ntar saya kembali lagi ke screen saya tadi. Nah ini. Tegangan stator itu dihasilkan oleh N dan S ini. Atau utara dan selatan negatif. Magnet, kutub magnet utara dan selatan ini. Kemudian penghantarnya digerakkan di dalamnya. Nah, dengan gerakan tersebut menggunakan rumus tangan kanan Fleming itu akan diperoleh arah arusnya. Nah, jadi arah arus ini nggak akan terbalik. Nah, makanya ditunjukkan cara kita menghafalnya itu, kita mengetahuinya dengan tangan kanan Fleming. Arah arusnya dari tangan kanan ini, dari arah tangan ke ujung jari, kemudian arah kita menggerakkannya dari kiri ke kanan. Kecepatan gerak ini akan mempengaruhi berapa besar tegangan yang diperoleh oleh generator kita ini. Panjang kawat juga mempengaruhi. Jadi kalau pendek aja kawatnya maka eh, akan kecil juga tegangan yang dihasilkan. Kenapa demikian? Karena induksi daripada magnet tadi kalau kawatnya kecil ya sedikit juga. Semakin panjang kawatnya, maka akan semakin besar. Tapi yang dimaksud di sini eh, panjang itu kawatnya apabila seluruh bagian kawat itu dilingkupi oleh magnet ini. Jadi jangan magnetnya cuma sepotong kecil, kawatnya panjang kali. Enggak juga akan menghasilkan tegangan yang lebih besar. Jadi yang dimaksud di sini adalah panjang kawat itu seluruh panjang kawat tersebut dikenai oleh medan magnet antara utara dan selatan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi akan dihasilkan em, tegangan yang lebih besar kalau semua dari bagian kawat tersebut dikenai oleh medan medan magnetnya. Itu. Jadi moga-moga bisa dipahami lah ya. Hmm. Kalau yang kurang paham, silakan ditanyakan atau dibaca lagi. Jadi dipahami. Nah, ini ada contohnya misalnya dalam suatu percobaan, misalnya ini dalam suatu percobaan lah ya. Kerapatan magnet sebuah generator diketahui 0,85 Tesla. Nah, jadi magnet yang dihasilkan oleh kutub magnet tadi. Jadi satuannya itu adalah kerapatan magnet atau 0,85 Tesla. Dipotong oleh 500 kawat penghantar. Jadi ada 500 kawat yang digerakkan tadi. Kalau dalam contoh tadi satu kawat, ini 500 buah kawat. Dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Jadi kecepatan dia bergerak dari kiri ke kanan itu adalah 5 meter per detik. Kemudian jika panjang penghantar keseluruhan adalah 100 mm, 100 mm itu eh, belitannya, panjang belitannya, panjang kawat yang dibelit-belit itu adalah 100. Jika panjang penghantar keseluruhan ada 100 mm, sorry Pak, berarti panjang penghantarnya nih ya.
Panjang penghantar satu batang penghantarnya 100 mm. Berapakah besarnya tegangan induksi yang dihasilkan? Jadi kita tinggal masukkan ke rumus tadi. V, jangan lupa ini rumusnya B kali L kali V kali Z. Yaitu 0,85 kali 0,1 kali 5 kali 500. Sama dengan 212,5 volt. Jadi untuk menghasilkan satu generator untuk menghasilkan 212,5 volt itu diperlukan medan magnet 0,85 Tesla secara tetap. Kemudian menggerakkannya kecepatannya adalah 5 meter per detik. Kemudian panjang penghantarnya 0,1 meter atau 10 cm. Dan banyak penghantarnya itu harus 500 penghantar. Maka akan dihasilkan 212,5 volt. Jadi gitu ya. Jadi 500 penghantar ini 500 belitan ini. 500 belitan. Artinya penghantar itu dipasang secara seri. Jadi dihubungkan antara ujung pangkalnya itu dihubungkan, bukan dipotong-potong. Oke, sudah jelas. Nah, kemudian ini gambarnya untuk lebih memahami lagi supaya lebih familiar kita nggak menerka-nerka mana yang dimaksud dengan generator tersebut. Jadi di sini bagian yang harus menjadi perhatian untuk perawatan secara rutin adalah sikat arang yang memendek dan harus diganti secara periodik. Jadi dari dalam generator DC itu ada sikat arangnya. Nah, sikat arangnya yang akan lama kelamaan karena dia bergesekan terus dengan komutator tadi, itu akan makin lama makin pendek karena dia tergesek, tergesek terus, makin lama akan makin pendek. Maka kalau makin pendek itulah yang harus dirawat. Istilah dirawat itu sebenarnya diganti ya, bukan dirawat, dibersih-bersihkan saja karena dia akan tetap semakin lama semakin pendek. Hmm. Jadi itu kekurangannya daripada generator DC ini, ada komponen sikat arang itu yang fungsinya menyadap arus menyadap ya tegangan kepada terminalnya. Jadi untuk dimunculkan atau dikeluarkan pada terminal generator tersebut. Sehingga karena setiap saat dia akan bergesekan dengan komutator tersebut, maka akan mengakibatkan panas, kemudian juga terkikis, aus, sehingga akan menyebabkan semakin lama semakin pendek. Kemudian juga komutator harus dibersihkan dari kotoran sisa sikat arang yang menempel. Jadi sikat arang tersebut akan menempel dan serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator tadi. Jadi semacam sampah karena dia setiap saat itu bergesekan dan berkurang sehingga akan menjadi serbuk yang terkumpul pada bagian-bagian motor itu. Jadi itu ya, jadi komponen daripada generator arus searah. Jadi kenapa kita tidak menggunakan tembaga misalnya kan? Kan tembaga kan penghantar yang baik. Pada eh, sebagai sikatnya tadi atau untuk menyadap arus tadi. Karena kalau kita gunakan tembaga, dia bergesekan dengan tembaga yang lain itu akan mengakibatkan panas yang lebih, maka akan lebih cepat untuk hancur dan meleleh. Berbeda dengan sikat arang. Sikat arang ini kan tahan terhadap panas. Kalau kita gunakan besi atau tembaga sebagai sikatnya tadi, maka dia akan panas, bergesekan terus akan menjadi panas, sehingga ya akan meleleh, malah akan meleleh nanti ini sikatnya tersebut. Karena beradu antara tembaga yang kita gunakan sebagai sikat dengan komutator tadi. Maka digunakanlah Iya, lama lagi. sikat arang.
Oke, sudah bisa dipahami ya, jangan sampai nggak paham lagi. Ini masalah dasar yang nanti akan menjadi permasalahan kalau kita tidak bisa memahami dan itu akan membuat kita bertanya-tanya terus mengenai generator arus searah ini. Jadi yang membedakannya dengan arus bolak-balik itu adanya sikat arang. Sikat arang yang digunakan untuk menyadap arus supaya kenapa dia gunakan sikat? Supaya dia kutub positifnya itu tetap pada satu titik. Negatifnya juga tetap di satu titik. Jadi ketika penghantar berada pada posisi sikat tersebut, jadi posisi sikat pun menentukan apakah pada puncak positifnya yang akan dihasilkan atau tidak. Jadi ini juga mungkin menjadi eh, apa maintenance juga kepada generator arus searah ini, yaitu apakah dia akan mendapatkan tegangan tertinggi pada jadi tegangan yang akan tertinggi itu apabila magnetnya tertinggi, kemudian juga kecepatan pada saat itu adalah kecepatan yang paling besarnya. Jadi kalau posisi sikatnya berubah tempatnya itu akan mengakibatkan tegangan di hasilnya juga akan makin makin rendah daripada posisi yang tepat atau posisi yang lain yang dimana ketika meletakkan sikat itu pada posisi puncak daripada gelombang itu. Nah, jadi itu ya mengenai